Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Teror Gunung Kawi. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1976. Seperti hari-hari sebelumnya, suasana kampung Jatisari masih mencekam. Telah terjadi beberapa kejadian mengerikan yang sampai saat ini belum teratasi. Hampir setiap hari terdengar kabar baru tentang kejadian serupa. Entah berapa perempuan yang sudah menjadi korban. Rata-rata mereka mengaku didatangi oleh suami mereka yang baru pulang kerja di tengah malam. Dan setelah semalaman dilayani, pagi harinya mereka baru sadar bahwa yang datang tadi malam bukanlah suaminya, melainkan makhluk halus yang menyerupai. Kata mereka, yang datang adalah sosok yang penampilannya benar-benar sama persis dengan sang suami, termasuk dari cara bicara dan juga setiap gerakannya. Rata-rata warga mengaitkan itu dengan meninggalnya Pak Untung dan Bu Untung sekitar sebulan yang lalu. Mereka berdua adalah sepasang suami istri kaya raya yang belum mempunyai anak. Sekitar seminggu sebelum kemunculan makhluk jadi-jadian yang menyerupai suami, Pak Untung dan istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dengan mobil yang baru dibeli, mereka berangkat ke Malang dan sempat pamit pada beberapa tetangga. Di tengah perjalanan pulang, mobil mereka bertabrakan dengan sebuah truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil mereka ringsek tak terbentuk dan mereka berdua meninggal di tempat. Warga ketika itu sangat heboh karena ada mobil jenazah yang datang. Prosesi pemakaman pun berjalan dengan banyak menemui kendala. Dari mulai tanah yang keras dan susah digali, sampai beberapa kali ukuran liang lahat yang selalu tidak cukup dan kurang panjang. Dan yang membuat kecurigaan warga semakin kuat selain jarak yang berdekatan adalah karena mereka berdua dipercaya sebagai pelaku pesugihan Gunung Kawi. Pendapat itu bukan tanpa alasan. Pak Untung dulunya hidup sederhana dan miskin. Tapi sejak sekitar 7 atau 8 tahun sebelum meninggal, kekayaannya melejit tanpa jelas dari mana asalnya. Banyak warga juga mengaku pernah melihat penampakan aneh di sekitar rumahnya. Yang paling sering adalah makhluk tinggi besar yang konon mondar-mandir di pekarangan rumah Pak Untung. Termasuk Badri, yang ketika itu pulang tengah malam setelah menonton pertunjukan wayang. Di bawah pohon mangga depan rumah Pak Untung, dia dihadang oleh makhluk tinggi besar yang tiba-tiba muncul. Tubuhnya manusia, kakinya seperti kuda, dan wajahnya sangat mirip dengan babi. Badri bahkan sempat merasakan ditangkap oleh makhluk itu.
Cengkeramannya yang sangat kuat membuat Badri benar-benar ketakutan dan kehabisan tenaga. Untungnya, setelah meronta sambil membaca doa yang terlintas di kepalanya, akhirnya Badri bisa terlepas dan berlari. Dan yang tak bisa dilupakan Badri adalah sesaat sebelum berlari, matanya menangkap bahwa wajah makhluk itu sekilas berubah menjadi Pak Untung. Kejadian itu tak pernah diceritakan pada siapapun, tapi cukup untuk membuat Badri ikut percaya bahwa dulu Pak Untung memang menjalani pesugihan. Setelah itu, terjadi pula peristiwa yang mirip pada beberapa warga. Dan entah siapa yang memulai, akhirnya warga seakan sepakat bahwa pesugihan yang dijalani Pak Untung berasal dari Gunung Kawi, yang memang dari dulu sangat terkenal sebagai tempat pencari pesugihan. Siang itu, Bule Narti dengan tergesa mendatangi rumah Badri. Bule Narti adalah adik dari almarhum bapaknya. Sejak bapak dan ibunya meninggal, Badri tinggal di rumah peninggalan orang tua bersama Retno, istri yang baru dinikahinya sekitar setengah tahun yang lalu. Aku juga mengalami tadi malam, Le. Begitu ucap Bule Narti dengan nafas tersengal, tak lama setelah dipersilahkan masuk dan duduk. Selama ini, Bule Narti memang sangat dekat dengan Badri. Selain karena keponakan, Bule Narti juga sering minta bantuan pada Badri, terutama masalah keuangan. Badri yang mendengar kalimat itu langsung curiga bahwa tantenya mengalami apa yang selama ini ditakutkan warga. Kebetulan Pak Lekwanto, suaminya, kerja di Surabaya dan hanya pulang setiap seminggu atau 2 minggu sekali. Dan cerita yang dibawa Bule Narti ternyata memang mengerikan. Sekitar jam 11 tadi malam, hujan turun cukup deras. Bule Narti yang sudah tidur mendengar suara ketukan di pintu depan. Tanpa curiga apapun, dia bangun dan membuka pintu. Kebetulan, kedua anaknya sudah menikah dan tinggal di Jawa Tengah di kampung istri mereka masing-masing. Begitu pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Pak Lekwanto, suaminya. Karena kasihan melihat suaminya basah kuyup, Bule Narti segera menyiapkan air hangat untuk mandi. Setelah itu, kopi dan makan malam pun disiapkan. Tapi ditolak oleh Pak Lekwanto karena mengaku sudah singgah makan di terminal tadi. Pak Lekwanto sempat mandi dan ganti baju, dan langsung masuk ke kamar karena mengaku capek dan mengantuk. Tanpa kecurigaan apapun, Bule Narti pun tidur di sebelah suaminya. Dan tak lama setelah terlelap, Bule Narti merasa sang suami minta dilayani, dan tugas itu dilakukan sepenuh hati sampai pagi tiba. Setelah tidur lagi dan terbangun, Bule Narti sangat terkejut karena ternyata suaminya tidak ada di rumah. Dan yang mengejutkan, tak ada tanda-tanda tadi malam dia merebus air di panci. Juga baju yang dipakai suaminya masih terlipat rapi di lemari dalam kamar. Di situ,
dia baru sadar bahwa yang datang tadi malam bukanlah suaminya. Dia juga sadar bahwa apa yang dialaminya mirip seperti yang sering beredar, yaitu kedatangan seorang laki-laki mirip suami di tengah malam yang kemudian minta dilayani. Sambil menangis, dia minta pada Badri agar tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun, terutama pada suaminya kelak kalau sudah datang. Badri pun mengangguk dan bisa merasakan kesedihan tantenya. Itu bukanlah kejadian pertama. Entah sudah ada 6 atau 7 orang yang mengalami hal yang sama. Rata-rata adalah mereka yang ditinggal suaminya bekerja di luar kota. Kebetulan banyak warga desa yang harus bekerja di luar demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tak seperti desa-desa sekitar, Jatisari memang terkenal tandus. Dan hanya orang-orang yang punya warisan banyak yang bisa bertahan hidup dengan layak. Beberapa warga yang cukup kaya biasanya membeli sawah agak jauh karena mencari tempat yang lebih subur. Badri pun menghela nafas panjang. Seingatnya, hal ini sudah sering dibahas di pertemuan-pertemuan warga. Juga sudah ada beberapa orang pintar yang didatangkan, tapi semuanya tidak berhasil. Semua korban mengaku kehilangan kesadaran di malam kejadian. Baru keesokan harinya setelah bangun dari tidur, mereka menyadari bahwa yang datang dan minta dilayani bukanlah suami mereka. Dan walau tak pernah ada pengakuan penampakan seperti almarhum Pak Untung, tapi semua warga menghubungkan kejadian itu dengan meninggalnya Pak Untung. Dan memang peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi sebelum kematian Pak Untung dan istrinya, yang sudah terlanjur dipercaya sebagai pelaku pesugihan Gunung Kawi. Jujur, Badri juga khawatir. Walau dia tidak bekerja di luar kota, tapi teror di kampung ini terlanjur menebar ancaman yang tidak main-main. Syukurnya, dia diwarisi sawah dan sapi oleh kedua orang tuanya, sehingga tak perlu susah-susah mencari pekerjaan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari itu, kebetulan ada persiapan hajatan di rumah Pak Sudiran, salah satu sahabat karib almarhum bapaknya. Dan karena hubungan mereka sangat dekat, Badri dan Retno istrinya membantu di sana. Badri bahkan meminta Retno menginap kalau memang pekerjaan belum selesai. Dulu, ketika mereka berdua menikah, Pak Sudiran dan istrinya juga membantu dan bahkan sampai menginap. Badri sendiri harus pulang karena tidak ada orang di rumah, sementara di kandang ada 3 ekor sapi yang harus diawasi. Malam ini mungkin Badri harus tidur sendiri. Masih teringat jelas peristiwa dihadang makhluk mengerikan di depan rumah Pak Untung yang kini kosong. Rasanya juga mustahil minta bantuan ditemani orang lain, andai dia takut. Karena semua orang, terutama suami,
harus ekstra hati-hati menjaga istrinya masing-masing. Cerita dari Bule Narti tadi membuat Badri semakin takut. Tadi Bule Narti juga berpesan agar sang keponakan selalu berhati-hati sambil mengingatkan kembali bahwa semua orang pintar yang pernah didatangkan warga ternyata tak berhasil mengatasi teror ini. Artinya, makhluk gaib atau jadi-jadian itu pasti termasuk golongan yang sangat kuat. Bule Narti juga ikut meyakini bahwa teror ini sangat erat hubungannya dengan Pak Untung yang menjalani pesugihan Gunung Kawi. Mungkin ada tumbal yang belum diambil oleh Pak Untung. Begitu ucapnya tadi siang. Kalimat itu terdengar seperti masuk akal. Pikiran Badri pun berusaha mengingat semua rangkaian kejadian yang menimpa Pak Untung sehingga tuduhan itu sangat kuat padanya. Selain kekayaan melejit yang tidak jelas sumbernya, ada 2 orang pekerjanya yang meninggal. Yang kedua-duanya adalah pekerja sawah Pak Untung. Parto, salah satu tetangga yang bekerja di sana, meninggal dengan tubuh hangus menghitam karena tersambar petir suatu sore ketika tiba-tiba hujan turun dengan deras disertai petir yang bersautan. Dan setahun setelahnya, Waji, pekerjanya yang lain juga meninggal, tapi karena kecelakaan ketika disuruh oleh Pak Untung berbelanja pupuk ke kota. Walau tak bisa dibuktikan, tapi warga terlanjur percaya bahwa mereka berdua sebenarnya diambil sebagai tumbal atas pesugihan Pak Untung. Di ruang tamunya dan seorang diri, Badri mengingat kembali masa-masa dulu, ketika Pak Untung belum kaya seperti sekarang. Seperti warga yang lain, mereka berdua suami istri sangat sopan dan sering bersosialisasi dengan para tetangga. Bahkan Pak Untung juga sering bekerja di sawah milik bapaknya. Lalu, entah bagaimana awalnya, tiba-tiba kekayaan Pak Untung melejit dan dia menjadi orang kaya baru. Sejak saat itu, mereka berdua berubah menjadi sombong dan mudah merendahkan orang lain. Mungkin itu pula yang membuat warga semakin bersemangat mengarahkan tuduhan pesugihan padanya. Hanya saja Badri tidak tahu bagaimana awalnya atau apa penyebabnya, sehingga warga menduga pesugihan yang dijalani Pak Untung berasal dari Gunung Kawi. Dan Badri sendiri rasanya sulit untuk memungkiri bahwa dugaan itu memang sangat kuat. Pernah suatu malam, Badri melewati depan rumah Pak Untung sekitar setahun yang lalu. Hidungnya mencium aroma kemenyan yang pekat, dan Pak Untung terlihat mondar-mandir di samping rumahnya. Entah apa yang dilakukan, tapi di mata Badri sangat aneh. Pernah juga ketika di pasar, tak sengaja Badri melihat Pak Untung dan istrinya. Begitu Badri lewat di dekatnya, sempat terdengar kata Gunung Kawi dalam pembicaraan mereka.
rasanya semua bukanlah kebetulan belaka. Sekitar jam 11 malam, Badri mulai mengantuk. Ada harapan kuat di hatinya, teror segera berhenti dan keluarganya terhindar dari itu semua. Apalagi Retno istrinya sedang hamil muda. Konon, kondisi seperti itu lebih rawan dari gangguan makhluk halus. Tak lama setelah merenung, Badri pun terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba dia terbangun karena mendengar ketukan pintu dan namanya dipanggil. Itu adalah suara Retno istrinya. Badri pun langsung membuka pintu. Retno mengaku baru saja diantar Pak Sudiran dan istrinya dengan mobil. Hanya saja mereka langsung pulang. Badri pun merasa lega karena tidak sendirian di sisa malam ini. Begitu Retno berganti pakaian, Badri pun tidur kembali. Belum lama dia melanjutkan tidur, sang istri memeluknya. Badri sadar ada tugas sebagai suami yang harus dijalankannya. Singkat cerita, mereka berdua menikmati kemesraan malam itu sebagai sepasang suami istri. Dan karena kecapean, Badri melanjutkan tidurnya lagi. Sekitar jam 5, Badri terbangun lagi-lagi oleh suara ketukan pintu. Sambil menggosok-gosokkan mata, dia pun melangkah untuk membukanya. Ternyata Pak Sudiran dan istrinya datang mengantar Retno istrinya. Mereka berdua langsung ke pasar dan menolak ketika diminta singgah sejenak. Katanya ada bahan yang kurang dan harus segera dibeli di pasar untuk acara nanti malam. Badri dan Retno lalu segera menikmati makanan yang dibawa dari rumah Pak Sudiran. Kebetulan Badri juga tak masak nasi atau apapun. Dan tak lama setelah dibuatkan kopi, Badri langsung tenggelam dalam aktivitas paginya, yaitu mengurusi sapi di kandang dan lalu berangkat ke sawah. Setelah mengatur jalannya air irigasi yang masuk lewat pematang, Badri duduk sambil menikmati rokok. Di sini dia sangat terkejut. Badri baru sadar bahwa tadi istrinya diantar oleh Pak Sudiran. Tapi tadi malam istrinya datang dan bahkan minta dilayani. Perlahan ketakutan pun menyergap. Berarti siapa yang datang tadi malam? Dan kenapa tadi pagi dia tidak langsung teringat? Bulu kuduk Badri pun langsung merinding. Berarti ini kasus baru. Selama ini yang datang selalu laki-laki yang menyerupai suami dan mendatangi rumah orang-orang yang ditinggal suaminya pergi bekerja. Tapi yang dialami Badri sungguh berbeda. Masih teringat apa yang dilakukannya bersama sosok yang menyerupai istrinya tadi malam. Semuanya terasa sangat nikmat, seperti layaknya pengantin yang belum lama menikah. Bahkan di tengah-tengah cumbuan tadi malam, Badri juga sempat menyinggung cerita tentang tuduhan warga pada Pak Untung.
Badri pun lalu menghubungkan dengan apa yang terjadi selama ini. Jika memang kegemparan ini ada hubungannya dengan Pak Untung, apakah yang selama ini meneror warga adalah arwah Pak Untung? Dan jika itu benar, apakah berarti yang mendatanginya tadi malam adalah arwah Bu Untung yang menyerupai istrinya? Matahari mulai meninggi, tapi Badri terus didera ketakutan. Jika semua kekhawatirannya benar, berarti tadi malam dia telah berhubungan dengan makhluk halus. Tentu, itu sangat mengerikan, dan tak pernah sekalipun terlintas di benaknya. Ada niatan Badri untuk menceritakan kejadian tadi malam pada istrinya, tapi segera dibatalkan karena khawatir Retno akan takut dan terbebani. Apalagi kondisi hamil muda seperti sekarang butuh penjagaan ekstra. Badri pun melanjutkan aktivitas di sawah, walau ketakutannya belum benar-benar hilang. Syukurnya, tak lama kemudian banyak orang berdatangan, yaitu para tetangga yang sawah mereka berdekatan dengan sawah milik Badri. Seperti biasa, mereka saling menyapa dan mengobrol. Ternyata tadi malam ada kejadian lagi. Bu Tini, seorang janda di ujung kampung, mengaku didatangi seorang laki-laki ketika tengah malam. Dia merasa tidak sadar dan laki-laki itu sangat mirip almarhum suaminya, yaitu Pak Jiman. Bu Tini mengaku sempat ngobrol sebentar dan Pak Jiman minta dilayani di tempat tidur. Dengan sepenuh hati, Bu Tini pun melayani sang suami. Pagi harinya setelah terbangun, Bu Tini baru sadar bahwa suaminya telah meninggal 4 bulan yang lalu. Ketika dia bercerita pada tetangga, banyak yang menduga Bu Tini hanya mimpi. Tapi itu segera dibantah, karena Bu Tini mengaku terbangun dalam kondisi pakaian yang berantakan. Intinya, dia sangat yakin bahwa yang tadi malam terjadi sama sekali bukan mimpi. Hanya satu yang disayangkan, kenapa ketika itu terjadi, kesadarannya hilang bahwa sang suami telah meninggal. Warga pun gempar lagi. Kisah yang dialami oleh Bu Tini dengan cepat menyebar ke seantero kampung. Badri sendiri tetap tak menceritakan kejadian yang dialaminya. Syukurnya, 3 hari kemudian ada seorang ustadz yang didatangkan oleh kepala desa, dan lalu menemui semua ibu-ibu yang mengaku pernah didatangi sosok mirip suaminya. Walau sepertinya ada beberapa yang tidak mengaku, mungkin karena malu. Di depan banyak warga, ustadz yang bernama Pak Soleh itu mengatakan bahwa manusia yang meninggal tak akan pernah bisa kembali. Beliau menekankan berkali-kali agar warga jangan sampai terjerumus pada keyakinan yang salah. Artinya, yang selama ini meneror warga bukanlah arwah siapapun,
melainkan jin yang memang bisa menyerupai manusia. Dan ketika ada salah satu warga nyeletuk bertanya tentang apakah Pak Untung menjalani pesugihan Gunung Kawi, Pak Soleh hanya terdiam. Sepertinya beliau tak berkenan untuk menjawab. Hanya saja Pak Soleh berpesan, jalan sesat apapun yang ditempuh demi kekayaan hanya akan mengantar pelakunya menuju jurang kehancuran. Pak Soleh juga mengatakan, masih terlalu banyak jalan halal untuk mencari rejeki dan Allah Maha Kaya, yang tak akan membiarkan hambanya kelaparan selama berusaha bekerja di jalan yang diridhoi. Sejak saat itu, teror tak pernah terjadi lagi. Pak Soleh juga berpesan agar semua kegiatan positif warga dilanjutkan, termasuk acara khataman yang digilir di rumah-rumah warga setiap malam Jumat. Badri juga selalu aktif dalam kegiatan seperti itu. Waktu pun bergulir dan tahun demi tahun telah berlalu. Kedamaian Jatisari perlahan kembali, dan cerita warga tentang kedatangan sosok laki-laki menyerupai suami tak pernah terdengar lagi. Hanya saja itu tetap menjadi kenangan buruk yang pernah tergores di kampung kecil Jatisari. Retno sudah melahirkan, dan kini anaknya yang bernama Wahyu sudah berumur 4 tahun. Selama selang waktu itu, Badri sering bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat Pak Untung dan istrinya seperti terikat di sebuah kursi dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Penuh luka di sana-sini dan pakaian yang compang-camping. Mereka berdua terus-menerus melolong minta pertolongan, dan Badri tak pernah bisa melakukan apapun. Karena setiap kali mimpi itu datang, Badri hanya melihat mereka dari sebuah jendela kaca, dan mereka berdua di dalam ruangan yang dijaga oleh banyak makhluk mengerikan. Badri juga ingat, di antara makhluk mengerikan itu ada yang penampakannya persis seperti yang pernah menghadangnya di depan rumah Pak Untung dulu. Entahlah apa arti semua mimpinya itu. Yang jelas, Badri tak menceritakan pada siapapun karena tak ingin warga kembali menjadi gempar dan ketakutan. Termasuk mimpi terakhir yang dialaminya, yaitu ketika Bu Untung dengan penampilan memilukan datang padanya dan menggandeng seorang gadis kecil. Gadis kecil itu sangat cantik dan lucu. Lalu dia berjalan perlahan mendekati Badri dan memanggil ayah. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Teror Gunung Kawi. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.